beraktivitas sobat keluarga IT. Hari ini kami akan membahas tentang tipe-tipe atau jenis ribbon yang biasa beredar di pasaran. Jadi ribbon yang biasa beredar di pasaran itu ada 3 jenis. Yang pertama ribbon wax, yang kedua ribbon wax resin, dan yang ketiga resin. Nah, pengen tahu perbedaannya yang dari ketiga itu, ikuti dan simak. Nah, ribbon yang saya bawa atau yang saya pegang ini adalah jenis ribbon wax resin. Jadi dari tekstur ini terlihat dia cenderung gelap tapi cenderung terang, dan kalau yang tipe wax itu jenisnya seperti ini. Kalau yang wax itu cenderung gelap. Perbedaan yang paling mencolok biasanya terdapat kode pada lingkaran core ini. Kalau yang wax biasanya sekitar kodenya 2300, kalau wax resin dia 3300, kalau yang resin dia antara 4400 sampai ke atas. Itu perbedaan wax dan wax resin dan resin. Nah, kalau yang tipe resin, nah ini seperti ini. Nah, tipe resin itu biasanya di sininya itu terlihat tipis ya. Cuman ini kualitasnya dia tahan panas dengan suhu di atas kurang lebih 60 derajat. Jadi ketika dia memakai darkness tinggi antara 25 sampai 30 maksimal, dia masih tetap kuat, tidak terputus. Bedanya dengan yang wax itu untuk peruntukan kalau dari printer darknessnya itu ataupun kehitamannya itu range-nya di bawah dari 20, maksimal itu 16. Lebih dari itu biasanya ribbonnya akan putus. Nah, kalau yang wax resin itu dia middle-nya itu dia range-nya di antara 15 sampai maksimal 25 derajat darkness-nya sampai 25, kalau derajatnya mungkin sekitar 50. Dia akan tetap stabil dan tidak terputus ketika printer melakukan proses cetak ya. Nah, dan biasanya di pasaran itu jenis ribbon itu dibagi dua macam. Jadi ribbon itu ada yang tipe inside sama outside yang biasa beredar di pasaran. Nah, bagaimana cara tahu kalau ribbon ini inside ataupun outside? Biasanya kami melakukan seperti ini tutorial. Nah, di antara dua ini terdapat perbedaan ribbon inside dan ribbon outside. Nah, bagaimana cara kita tahu ini ribbon inside dan outside? Ya, kita biasanya memakai label. Ya, caranya seperti ini contohnya. Nah, kalau yang outside, kalau secara tekstur dia di atasnya itu kasar dan di dalamnya dia licin. Kalau yang inside dia di sebelah sininya itu licin, tapi di bagian dalamnya dia itu agak kasar. Nah, bagaimana cara tahu ini inside sama outside-nya? Ya, kita biasanya sebagai teknisi melakukan seperti ini. Nah, kita buka label. Nah, kita tes di sini nih. Kalau dia menempel di label ini, berarti kita akan tahu ini outside atau inside-nya. Nah, kalau yang ini tipenya outside. Nah, kalau kita dibalik seperti ini, dia tidak akan menghasilkan apa-apa.
Nah, kalau yang ribbon inside seperti ini nih contohnya, dia di sebelah sini dia tidak akan menempel ataupun apa-apa, cuman kalau di dalam dia posisinya akan menempel tuh. Nah, jelas perbedaan di antara ribbon inside dan outside itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kebutuhan ribbon disesuaikan dengan jenis ataupun tipe printer. Jadi ribbon yang biasa beredar di pasaran itu, selain yang 3 jenis klasifikasi tadi, wax, wax resin, dan resin, biasanya ada 2 tipe ribbon inside sama outside. Jadi tergantung kebutuhan dari si printer yang customer punya gitu kan. Nah, ribbon ini juga panjangnya ber, 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 bervariasi ya, bervariasi. Jadi ada yang sampai dari 2 inch contohnya seperti ini sampai kurang lebih 8 inch. Jadi tergantung kebutuhan customer dan tergantung dari si unit printer yang customer punya ya kan. Biasanya kalau tipe-tipe yang 2 in itu biasa dipakai untuk desktop, jadi 2 in 4 inch maksimal. Tapi kalau industri dia mungkin tergantung jenis dari printernya. Kalau tipe industri mungkin dari 4 sampai 6 ataupun dari 4 sampai 8 inch. Jadi perbedaan dengan tipe, jenis, dan harga dari ribbon itu variatif ya, tergantung di pasaran itu bermacam-macam. Jadi ada kualitas, ada harga mungkin ya. Jadi kalau di sini keluarga inti hanya menjelaskan jenis dan tipe-tipe ribbon. Jadi ada yang tipe inside dan ada yang tipe outside. Jadi kalau yang tipe inside kalau dia dipakai dengan di jenis printer tapi dia tidak mendukung inside, percuma, dia tidak akan menghasilkan proses cetak. Jadi tidak ada gambar, tidak ada hasil cetak. Tapi kalau memang tipe printernya mendukung dan dia ada jenis outside dan inside, itu mungkin akan berproses secara maksimal. Contohnya kalau misalkan inside itu, kalau di tipe unit printer Honeywell itu udah bisa inside sama outside. TSC juga, printer TSC itu bisa memakai inside dan outside. Tapi kalau untuk tipe Zebra dia biasanya custom, tergantung kebutuhan. Kalau tipe Zebra itu biasanya ada spindle untuk ribbon outside dan spindle untuk ribbon inside, tapi dia tidak bisa dilakukan bersamaan, tidak seperti dengan Honeywell atau TSC. Jadi kalau di TSC sama di printer Honeywell itu dia bisa bisa dua-duanya gitu. Jadi dia tidak berpengaruh dengan ribbon inside ataupun outside, dia bisa pakai. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari keluarga inti tentang perihal tipe dan jenis-jenis dari ribbon dan berikut cara penggunaannya. Oke, terima kasih.